Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ma'sum Bapak Haji Nizam Yahya MAG. Yang saya hormati seluruh guru dan staf Madrasah Sanawiyah Al-Ma'sum, wabil khusus Bapak Haji Ridwan M. Nur selaku pengampu mata pelajaran akhlak mahfudhah, dan teman-teman dan adik-adik siswa-siswi MTS Al-Ma'sum yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah muhadharah guna sebagai tugas akhir akhlak mahfudhah yang berjudul tawakal. Yuk. Apabila ditasrif, tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan atau mempercayakan. Tawakal sendiri adalah menyerahkan segala sesuatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala-galanya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi diceritakan, waja'a rajulun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqatilahu faqala ya Rasulullah ad'uha wa atawakkalu. Faqala sallallahu alaihi wasallam yaqaluha wa tawakkal. Yang artinya, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan untanya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, saya lepaskan unta ini, lalu bertawakal. Maka Rasulullah SAW menjawab, ikatlah dulu unta itu, baru bertawakal. Bahkan ada sebuah makalah yang diambil dari Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila sudah berkecukupan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tawakal dilaksanakan setelah melakukan ikhtiar dengan maksimal. Maka tawakal tidak dibenarkan apabila menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melaksanakan usaha semaksimal mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sebagai contoh, kita ambil cerita ada seorang pemuda yang dia ini merupakan seorang konglomerat pada masanya. Suatu ketika ia pergi berburu ke hutan untuk berburu seekor rusa. Namun pada saat istirahat makan siang, seekor burung gagak datang yang kemudian mengambil sepotong roti yang hendak dimakan olehnya. Karena merasa terpancing, pemuda tersebut mengikuti burung gagak tersebut kemana ia pergi, dan hingga sampailah di sebuah gua. Pemuda tersebut mengamati gagak dari kejauhan. Rupanya gagak tersebut memberikan roti tersebut kepada seseorang yang ada di dalam gua itu, yang dimana orang tersebut tangan dan kakinya diikat. Si gagak tersebut memberikan dengan cara menyobek kecil-kecil roti itu dengan paruhnya dan kemudian diletakkan di dadanya. Setelah gagak tersebut pergi, pemuda tersebut menghampiri orang itu dan bertanya, sudah berapa lama kamu di sini? Apa yang terjadi? Mengapa kamu bisa seperti ini? Lalu orang tersebut menjawab, saya sudah seminggu di sini. Aku merupakan seorang pedagang yang kebetulan melewati hutan ini. Namun sialnya saya
bertemu seorang perampok yang kemudian merampas seluruh dagangan saya, dan tangan dan kaki saya diikat di sini. Namun Allah menyelamatkan saya dengan cara seekor burung gagak yang datang. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya melewati seekor burung gagak ini yang setiap harinya membawakan sepotong roti yang disobek kecil-kecil dengan paruhnya dan kemudian diletakkan di dada saya. Dan setelah mendengar cerita tersebut, pemuda tersebut pun melepaskan ikatan yang mengikat orang tersebut dan membiarkannya pergi. Maka dari pengalaman itu juga pemuda tersebut belajar bahwa pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita tersebut juga kita juga perlu mengetahui pentingnya bertawakal. Potongan ayat surah yang dapat diambil dari surahnya yaitu surah At-Tolak ayat 3 yang berbunyi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencukupinya. Dapat disimpulkan, tawakal sangat penting. Namun di samping itu, tawakal juga harus diiringi dengan ikhtiar dengan maksimal, sehingga kedua komponen tersebut saling berkaitan. Dan berakhir dari saya, apabila ikhtiar sudah mencapai batas akhir, maka biarlah doa dan takdir bertarung di langit. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.